Halo, selamat datang di channel Penjahat Fisika. Nah, di sini gue mau jelasin apa itu LaTeX ya. Jadi kalau kalian lihat paper-paper atau jurnal-jurnal di luar negeri itu rata-rata pakai LaTeX, terutama di fisika dan matematika. Bukan pakai Words, bukan pakai yang lain gitu ya, pakainya LaTeX gitu. Nah, jadi LaTeX itu adalah suatu sebenarnya mirip seperti programming language ya, tapi dia itu untuk bikin dokumen. Bukan cuma buat dokumen aja, tapi bisa juga untuk misalnya bikin PPT, itu bisa bikin buku juga bisa gitu. Jadi banyak kegunaannya lah gitu. Jadi first of all kita langsung masuk aja dulu ya ke LaTeX. Nah caranya itu ada dua cara, ada LaTeX online sama LaTeX yang offline. Di sini gue mau pakai LaTeX online aja karena gampang, nggak perlu install apa-apa gitu ya. Yang paling terkenal itu biasanya pakai Overleaf namanya, ya Overleaf. Jadi kita masuk aja ke Overleaf. Ini gue login dulu ya. Nah, ketika kalian masuk itu dia langsung kayak gini ya biasanya. Nah, kalian tuh bisa bikin new project aja langsung di sini. Terus blank project ya. Kalau di sini kita blank project dulu biar tahu ini ngapain sih latex ini, cara kerjanya gimana gitu ya, blank project. Tapi di sini gue udah bikin satu, jadi kita masuk aja. Nah, di sini ada beberapa tombol yang paling penting ini ya, recompile. Jadi setiap kita ngetik, misalnya gue ketik nih di sini, ketik hello world misalnya gitu ya. Nah, ketika kita klik recompile, dia itu bakal nge-update. Nah, keluar tuh sekarang. Ini bisa di zoom. Nah, itu keluar sekarang. Keluar ya kata-kata hello world-nya gitu. Nah, ini basic banget ya. Ini sudah langsung dari overleaf-nya. Jadi di sini ada title ya, ada judul gitu ya. Judul, terus author-nya ya Penjahat Fisika gitu. Nah, tapi bisa diisi apapun di dalam ini yang ini gedein aja kali ya. Nah, ini dalam kurung ini itu bisa ditulis apapun. Ini jadi terserah siapa penulisnya, terus ada date atau tanggal gitu ya. Di sini Juli 2005 video ini dibuat. Nah, apa apa sih kelebihan latex itu? Kelebihan latex itu dia kalau mau bikin rumus itu gampang banget. Jadi gimana caranya bikin rumus? Ada banyak caranya, tapi paling basic itu misalnya kalian misalnya sini. Misalkan ada masa M gitu ya, M gini. Nah, kalau M biasa itu kan gini ya, M huruf biasa aku M biasa gini doang, kayak M gini, M biasa. Nah, kalau kalian mau bikin rumus tuh dia M, terus dipakai ada simbol $2 gitu. Ini masukin aja di tengah. Di recompile, M-nya beda. Dia seperti M rumus gitu. Ya, jadi misalnya kalau mau bikin E sama dengan MC kuadrat gitu. Jadi pangkat ini shift terus tekan 6 gitu ya, kan jadi kuadrat. Jadi E sama dengan MC kuadrat. Nah, apa kelebihan lainnya selain pakai words gitu? Kalau words mungkin kalian mau cari simbol yang agak sulit. Misalnya lambda gitu kan harus, kalau lambda itu gini ya. Kalau nggak ada yang tahu lambda itu apa, lambda itu simbol Yunani-nya gini. Nah, itu kalau kalian di Word mungkin kalian harus cari ya di tab simbol gitu ya. Kalian harus cari manual mungkin. Tapi kalau di LaTeX kalian tinggal slash ya, slash terus lambda gitu. Dan nggak cuma ini aja, ini kalau ini kan lambdanya L-nya besar nih. Kalau L-nya kecil, dia lambda kecil gitu. Beda lambda.
Itu gampang banget, enak. Ini kalau rumusnya in-text ya. Jadi in-text itu maksudnya hello world, terus in-text sama dengan mc kuadrat bla bla bla. In-text itu maksudnya dia berada di tengah kata-katanya gitu. Berada di tengah kata-katanya itu bisa hello mc bla bla bla. Tapi bisa juga kalian bikin tanda dolarnya ada 2 gitu, bukan ada 1. Kalau gini dia itu bikin paragraf baru. Jadi dia nggak bakal keluar di sini, dia bakal keluar di bawah. Itu ya. Dia keluar di tengah terus di paragraf selanjutnya. Cuma kalau dia pakai ini, 2 ini, itu dia nggak ada nomor equation-nya, tidak ada nomor persamaannya, nomor berapa gitu. Kalau misalnya aku mau equation-nya ada nomornya gitu, kita slash begin, terus curly bracket gitu ya, kayak kurung bengkok gitu, apa sih namanya ya bahasa Indonesia. Pokoknya begin equation, nah kayak gitu, E sama dengan mc kuadrat. Nah, nanti dia ada nomornya keluar tuh. Nah, ini kalau dilihat di sini E sama dengan mc keluar angkanya gitu, ya enak. Terus misalnya kalian mau ngereferensi persamaan ini gitu, misalnya aku bikin kata dengan persamaan, kalian bisa aja ngetik manual kan dengan persamaan dengan persamaan 1 gitu misalnya. Dengan persamaan 1 bisa aja kan gitu, tapi dengan manual. Tapi kalian tuh lebih enak kalau pakai label. Jadi label, gue mau nge-label persamaan ini kan persamaan Einstein ya, yang terkenal di Einstein gitu. Gue label Einstein, terus gue slash ref, gue referensi Einstein gitu. Nanti sama, keluar 1. Persamaan 1 gitu ya. Bla bla bla. Nah, kenapa sih pakai label segala gitu? Agak ribet. Tapi ada advantage-nya ya, ada kelebihannya yang sangat luar biasa. Jadi kelebihannya yang sangat luar biasa itu misalnya kalau gua bikin equation lain gitu ya. Equation lain misalnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat gitu ya. Dan gua langsung compile aja, dia tuh akan menyesuaikan sendiri gitu. Kan tadi awalnya persamaan 1, tapi karena gua nambah persamaan baru di sebelum E sama dengan mc kuadratnya, dia jadi nomor 2 si equation-nya, si Einstein ini. Nah, si LaTeX nanti bakal menyesuaikan dengan persamaan 2, jadi kalian nggak bakal ketukar gitu loh. Kalian nge-refer ke persamaan yang mana. Nah, itu bagusnya kalau pakai label, kalau pakai LaTeX lebih gampang gitu ya dibandingkan sama Word. Terus kalau kalian sudah pakai LaTeX beberapa lama gitu ya, nanti kalian bakal membangun suatu impression kalau dokumen docs Words itu jelek kelihatannya gitu. Somehow kelihatannya jelek gitu. Ya, tapi ya ini biasanya dipakai di subjek fisika sama matematika sih biasanya gitu ya. Nggak tahu yang lain ya. Oke, segitu dulu introduction to LaTeX-nya gitu ya. Jadi semoga bermanfaat.